Halo, selamat datang di Kanara Podcast. Karina, Nahya, Rahma. pada episode kami kali ini, kami akan berbicara tentang peran mahasiswa di era reformasi tahun 1998. Sebelumnya, kabar kalian gimana nih? Kabar saya kebetulan baik-baik aja nih. Nah, kalau kabar saya kurang baik nih. Pusing deh sama semua tugas ini. Oke, kita langsung ke inti aja yuk. Jadi kita akan membahas tentang peran mahasiswa di era reformasi tahun 1998. Jadi kalian tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan reformasi? Aku tahu nih. Jadi reformasi itu perubahan radikal untuk perbaikan di bidang sosial, politik, atau agama dalam suatu masyarakat atau negara. Oke, jadi itu ya pengertiannya. Nah, di dalam pengertian yang kamu bilang tadi kan, ada kata radikal. Radikal itu apa sih? Jadi, menurut sepengetahuan saya, radikal itu kayak semacam tindakan kasar yang bertentangan dengan nilai norma dan sosial. Oke, lanjut nih. Kan pada masa reformasi Presiden Soeharto mundur dari jabatannya yaitu Presiden Rakyat Indonesia. Nah, mundurnya Soeharto sebagai Presiden Rakyat Indonesia itu berarti kenapa sih? Nah, Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya dikarenakan mahasiswa menuntut pengunduran diri Soeharto yang mengambil alih gedung DPR atau MPR yang membuat politik nasional lumpuh. Nah, posisi Presiden Soeharto pun semakin terdesak akibat aksi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh mahasiswa. Dan akhirnya pada 21 Mei 1998, Soeharto secara resmi menyatakan berhenti menjabat sebagai Presiden Indonesia di Istana Merdeka. Dan pemerintahan Orde Baru pun resmi berakhir dan digantikan era reformasi yang dipimpin oleh B.J. Habibie. Oh, jadi seperti itu ya berakhirnya masa Orde Baru. Nah, kan pasti reformasi itu kan ada tujuannya. Nah, tujuan pelaksanaan gerakan reformasi itu apa sih? Aku tahu nih, tujuan pelaksanaan gerakan reformasi itu apa? Tujuannya itu untuk memperbaiki tataran bidang politik, ekonomi, dan hukum dalam kehidupan masyarakat, bangsa, serta negara Indonesia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, tadi kan ada kata tataran tuh. Kalau boleh tahu, tataran itu apa sih? Jadi, menurut pengetahuan saya, tataran itu kayak semacam hasil menata atau tingkatan gitulah ya. Jadi seperti itu ya arti dari tataran. Nah, sebelumnya kalau boleh tahu, gerakan reformasi di Indonesia itu dipelopori oleh siapa sih? Jadi gerakan reformasi di Indonesia dipelopori oleh mahasiswa dan kaum intelektual. Maksudnya kaum intelektual itu kayak semacam orang yang menggunakan kecerdasannya untuk bekerja, belajar, maupun membayangkan atau menyoal dan menjawab persoalan tentang berbagai macam gagasan. Oh, jadi seperti itu ya. Kalau gerakan reformasi itu ada agendanya nggak sih? Dan kalau ada, apa ya isinya? Nah, jadi isi agenda reformasi itu ada 6. Yang pertama ada mengadili Soeharto dan para pengikutnya. Yang kedua ada amandemen UUD 1945. Yang ketiga otonomi daerah seluas-luasnya. Dan keempatnya yaitu menghapus dui fungsi APRI. Dan kelimanya yaitu hapuskan KKN yaitu korupsi, kolusi, serta nepotisme. Dan yang terakhir yaitu menegakkan supremasi hukum.
Nah, tadi kan kita sudah membahas isi agenda gerakan reformasi. Kita lanjutkan ya. Di bidang militer, pelaksanaan reformasi dilakukan melalui penghapusan dui fungsi ABRI. Nah, penghapusan dui fungsi ABRI ini masuk ke dalam agenda reformasi. Nah, kalau boleh tahu nih, penghapusan dui fungsi ABRI di bidang militer itu bagaimana sih? Jadi penghapusan dui fungsi ABRI berarti menghapuskan fungsi sosial politik yang dimiliki militer seperti duduk di kursi pemerintahan, menjadi anggota partai politik, hingga mengelola bisnis pribadi. Dengan begitu, militer dapat bekerja dengan lebih profesional. Hal itu diatur dalam UU nomor 34 tahun 2004 tentang TNI yang menetapkan bahwa tentara profesional tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan hanya bertugas untuk menjaga keamanan negara. Namun, penghapusan dui fungsi militer sampai saat ini dirasa belum cukup maksimal atau justru cenderung gagal. Oke, itu dia pendapat kami tentang peran mahasiswa di era reformasi tahun 1998. Terima kasih sudah meluangkan waktu kalian untuk mendengarkan podcast ini. See you next time.